Tulis komentar kalian di bawah bagaimana penampilan Persija hari ini setelah menang 3-0 lawan Persis Solo. Karena memperlihatkan kualitas Persija yang sangat menjanjikan di awal musim Super League Indonesia 2025-2026. Mari kita bahas lebih dalam di Ngomongin Persija episode kedua. Sekarang jam 2:30 pagi, gue baru balik ke rumah dan gue pengen langsung ngebahas bagaimana penampilan Persija yang tadi menurut gue sangat bikin deg-degan di awal. Lu pasti semua nonton ngerasain bagaimana deg-degannya selama 30 menit awal ya. Gimana high pressnya Persija itu bisa di counter dengan baik sama Persis sampai tuan rumah tuh bisa nyiptain beberapa peluang yang cukup berbahaya untuk pertahanan Persija. Tapi untungnya di ujung babak pertama Gustavo Franca itu cakep banget golnya. Itu menurut gue bagaimana ya, ngeliatin kualitas dia di finishingnya. Lu kalau ngeliat replaynya tuh dia lagi tolak pinggang gini nih, lagi belum nggak dalam posisi siap, corner kick ketendang, ditinju sama kiper, terus dia langsung siap, langsung tendang, bolanya geleser, ditepis masuk. Ditepisnya tuh lewat kolong kiper gitu. Ya mau lu ngomong hoki, mungkin kalau haters bakal ngomong hoki itu mah. Tapi gue ngelihatnya itu sebagai salah satu teknik yang sangat bagus. First time langsung, instingnya sangat bagus sekali. Emang berupaya untuk menciptakan scrimmage ya. Jadi bola-bola ya udahlah gue finishing aja, nggak terlalu lama kontrol sehingga bisa menciptakan ya gol yang mau lu bilang hoki juga nggak hoki. Karena kalau selama ini kita lihat, mau itu pemain lokal Persija atau pemain-pemain asing sebelumnya, mungkin kalau kayak gitu sekali first time ya nggak semuanya ya, tapi kebanyakan bolanya pasti melayang sampai keluar angkasa sana. Tapi tadi enggak, bola itu geser ke bawah, bisa ditepis tapi akhirnya bisa masuk karena mungkin kecepatannya juga kenceng atau refleksnya kipernya kurang cepet ya. Terus gol kedua ada Maxwell ya, di saat beberapa pemain Persija udah kelelahan, Mauricio Sosa tuh dengan jeli masukin Witan Sulaiman sebagai energi tambahan. Dan Witan bener-bener ngasih lihat kalau emang bisa menjadi super sub. Selama ini kan Arli yang main ya, tapi Witan dengan kematangannya udah biasa main di timnas, udah biasa main di level internasional, udah pernah main di Eropa. Witan tuh ngasih lihat kalau emang kontribusi dia tuh cukup baik di pertandingan tadi. Jadi dia ngasih satu operan ke ruang terbuka yang membuka ruang Maxwell, dan Maxwell finishingnya juga gol aja gitu. Kayak semuanya juga nggak ada yang selebrasi karena yakin dia bakal golin gitu. Padahal masih ada satu back Persis, gue kira bakal ke tiang jauh, tahu-taunya dia eksekusi ke tiang deket. Semuanya menipu, semuanya kayak what? Masuk dan 2-0 gitu. Terus gol ketiga itu Excel yang ngegolin ya. Itu sama juga kepintaran dari Witan Sulaiman yang dia ngasih umpan. Dia tuh dapat bola lambung dari kiri, terus disundul, nggak nafsu langsung ke gawang, tapi dia ngarahin ke tengah yang tinggal dicocor sama Excel yang udah di depan gawang. Itu tuh sekali lagi Witan, walaupun mungkin Coach Sosa tuh mungkin lebih suka Arli ya dari gaya bermainnya. Mungkin lebih muda, lebih cepat, tektok 1-2-nya juga jalan gitu. Tapi ya Witan sih bisalah dijadiin salah satu opsi untuk starter, atau mungkin mau jadi super sub di saat pemain lawan udah capek. Nah ini bisa jadi opsional, dan buktinya tadi di pertandingan Persis tadi, saat pemain Persis udah mulai keteteran staminanya, kecepatannya Witan, dan juga bagaimana dia punya
skill individu, terus bagaimana dia buka ruang, itu bagus banget tadi gue bilang. Walaupun dia punya satu peluang emas di depan gawang dan gak gol, tapi setidaknya tuh tendangannya juga gak yang kemana-mana. Emang kayaknya nih tendang gleser, tendang datar itu emang jadi salah satu yang diingetin sama pelatih sih. Yang penting on target, tes on target dulu, dan tadi berbuah 3 gol. Terus ya walaupun menang 3 gol ya, ada beberapa catatan negatif sih yang gue tadi juga agak melihat ya. Salah satunya waktu di awal babak pertama yang tadi kita bahas, bagaimana high pressingnya Persija itu, Persija tuh pengen ngasih lihat kalau tim yang berkualitas, pengen membuktikan mereka bisa menang di partai pertama 4-0, sekarang juga harus bisa menang dan nyetak gol secepat-cepatnya. Tapi ujung-ujungnya taktik counternya Persis tuh membahayakan pertahanan Persija, apalagi dari sayap ya. Terbuka ruangnya dan beberapa kali ada peluang yang sangat bahaya banget sih. Itu aduh agak ngeri untuk pertandingan-pertandingan lawan tim yang berkualitas, tim yang ngandalin kecepatan, dan tim yang punya striker lebih klinikal, lebih oportunis gitu. Itu sangat berbahaya sih. Apalagi lawan kita berikutnya adalah Malut United, yang kita tahu ya punya Sayuri bersaudara, terus ada Tyrone Del Pino di situ, terus juga ada Ciro Alves, terus juga ada David da Silva yang sudah membuktikan kelasnya di pertandingan lawan Bali United kemarin dengan 2 gol. Ini harus jadi catatan. Jangan sampai celah-celah kayak kemarin tuh akhirnya bisa dimaksimalin sama lawan gitu. Aduh, agak ngeri sih gue sih. Tuh ngomong mulu seret. Nah itu sih kalau menurut gue emang itu yang harus diperhatiin ya. Jordi Amat, Rizky Ridho di tengah. Rizky Ridho sih no komplain ya. Tapi tadi pas diganti, kenapa ya Rizky Ridho buru-buru ke ruang ganti ya? Gue takutnya dia cedera agak lumayan, ada cedera, jadi harus segera-segera dicek. Jordi Amat kalau lawan tim-tim yang cepet, gue juga agak khawatir. Tapi semoga aja sih. Semoga aja. Tadi nggak tahu kenapa lawan Persis gue agak lebih tenang ya daripada lawan Malut minggu depan. Lawan Persis, walaupun punya Kastanir, walaupun banyak pemain lokal yang berkualitas, tapi away juga. Tapi kayaknya emang wajib menang sih. Nah besok nih lawan Malut United nih, dia bisa menang lawan Dewa. Nggak main-main 3-1. Kalau yang belum nonton videonya, tonton nih. Waktu itu kita nonton pertandingan pembuka Dewa lawan Malut di Banten International Stadium nih, videonya nih. Linknya ada di ujung sebelah sini. Nah terus yang setelah itu mereka berhasil main imbang 3-3 lawan Bali United. Permainannya bagus banget, berbahaya banget, tajam banget. Walaupun hasil imbangnya gara-gara gol bunuh diri ya di akhir-akhir pertandingan, tapi menurut gue Malut United emang salah satu tim yang wajib diwaspadai kuda hitam. Dengan pemain-pemain bintang yang baru-baru datang ke timnya, ini catatan penting sih. Persija nggak boleh, sekali lagi nggak boleh sampai kecolongan di ruang-ruang sayap kayak tadi. Bisa dimanfaatin nama Ciro dan David da Silva di tengah. Waduh, danger bos, danger. Dan satu lagi catatan negatifnya udah pasti lu pada sadar semua, yaitu kartu merah Alano. Menurut gua ini bakal jadi kekurangan yang sangat luar biasa buat Persija di pertandingan berikutnya, apalagi lawan Malut United. Ini sangat bisa menurunkan kualitas serangan Persija. Walaupun mungkin nanti ada Witan ya yang bisa gantiin ya, atau semoga Gustavo udah pulih ya. Tapi Alano ya kita tahu lah,
udah 2 gol di pertandingan pertama, ditambah lagi berkontribusi besar di semua gol Persija tadi lawan Persis. Kehilangan Alano waktu lawan Malut nanti sangat berat sih. Apalagi yang gue lihat juga Alano ini pemain yang gimana ya? Dia bukan pemain yang tenang menurut gue. Dia tuh pemain yang bisa dikomporin sama lawan. Jadi kalau trash talking lawan itu bisa masuk ke otak dia. Apalagi pasti pemain-pemain lawan pasti bakal bermain apa ya, mainin psikologisnya dia selama pertandingan, pasti gue yakin. Dan kenapa dia tadi reaktif seperti tadi, menurut gue juga gara-gara tekanan itu udah dilakuin, tekanan psikologis itu udah dilakuin dari awal pertandingan. Jadi akhirnya tadi dia pecah dan dia ngedorong pemain lawan, walaupun pemain lawan juga lebay banget jatuhnya. Cuman ya apalagi tadi menit udah 90 plus 5 tuh kalau gue ngecek di datanya. 90 plus 5. Tinggal 2 menit lagi mungkin habis. Harusnya kan udah unggul 3-0, udah bisa tenang gitu ya harusnya ya. Harusnya lebih tenang, harusnya bisa nahan diri gitu. Tapi nggak tahu kenapa tadi Alano tersulut dan akhirnya ya ngelakuin tindakan tidak terpuji kayak tadi, dan pastinya bakal ngerugiin Persija untuk pertandingan melawan Malut United. Ya secara keseluruhan tadi pertandingan lawan Persis, Persija sempat kebobolan ya. Lewat golnya siapa yang tadi dianulir? Coba lu tulis di bawah deh. Siapa sih yang dianulir? Pokoknya dari Kastanir. Terus dia ngoper terus gol lah. Tapi ternyata offside. Walaupun offside-nya tipis banget, tapi sempat di VAR sama wasit. Itu gue juga agak bingung ya. VAR-nya keputusannya itu sempat berjalan pertandingan cukup berapa menit gitu. Itu emang gitu ya aturannya. Gue agak kaget sih tadi. Coba bagaimana menurut kalian? Dan kalau dari papan klasmen, kita bakal lihat kalau Persija kemungkinan besar bakal tetap di puncak klasmen dengan hasil 2 kemenangan dari 2 pertandingan pertama dengan total 7 gol dan belum kebobolan sama sekali. Itu dia menariknya ya. Pertahanan Persija musim ini cukup bagus walaupun baru 2 pertandingan. Ya udah kebobolan sekali tadi offside itu dianulir, tapi secara realnya masih clean sheet 2 pertandingan ini. Berikutnya lawan Malut United udah pasti berat banget. Udah pasti bakal jadi ujian sesungguhnya buat pertahanan Persija. Mereka udah nyetak 6 gol dalam 2 pertandingan. Walaupun mereka kebobolan 4 gol ya, tapi ya harus banget diwaspadain. Yang tadi gue bilang lagi, trio ex Persib ini, Tyrone Del Pino, terus juga Ciro Alves dan David da Silva di lini depannya Malut harus banget diwaspadai, atau malah puas banget tanpa catatan negatif sama sekali. Tulis komentar kalian di bawah, karena ngomongin Persija ini, program ngomongin Persija ini emang untuk kita berdiskusi ya antara kalian penonton dan gue. Nanti gue bales-balesin chat-chatan kalian atau bakal dibales sama teman-teman yang lain. Dan sekali lagi kenapa gue bahasnya Persija, karena ya gue orang Jakarta, gue suka Persija, ya gue pengen bikin program mingguan yang continuity, yang continue gitu, yang berkelanjutan. Jadi ya gue buat program ini. Semoga kalian suka dan terus ngedukung. Minggu depan bakal gue buat lagi, mungkin hasil pertandingan melawan Malut. Jadi kalau kalian pengen ikut diskusinya, suka diskusinya, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan sampai jumpa minggu depan. Ciao.